Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ko Fatahillah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana tutorial ruqyah mandiri. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar ruqyah mandiri melalui YouTube, insya Allah akan terbantu dengan adanya tutorial ruqyah mandiri ini yang bisa dilakukan dimanapun. Mungkin yang di Jakarta, yang di Bali, yang ada di luar kota, yang tidak mungkin bisa bertemu dengan ruqyah atau mungkin tidak bisa datang langsung dengan saya, maka bisa mengamalkan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah, gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan penyakit yang disebabkan oleh jin insya Allah bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum melakukan ruqyah, kita harus cek dulu diri kita ini, ada gangguan-gangguan itu enggak. Nah, gimana cara ngecek ciri-ciri orang yang ada gangguan jin? Kita akan mulai dari yang pertama, yang paling umumnya ya, yang saya akan bahas ini sebenarnya banyak bener gangguan-gangguan ciri-ciri orang yang ada gangguan jin. Ada puluhan, mungkin kalau dibeberkan lagi ada ratusan, tapi hanya beberapa aja yang akan saya sampaikan di sini. Ciri-ciri secara umumnya ya, saya akan 10 aja ini, secara umumnya. Yang pertama adalah sulit atau malas sekali dalam beribadah, atau bolong-bolong salatnya. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Nah, itu ciri-ciri orang ada gangguan. Mau sholat dia, tapi males banget. Gitu loh. Terus yang kedua, biasanya adalah sering berburuk sangka. Sama orang itu gampang buruk sangka. Ini orang ngapain lagi? Oh, ini mau nipu ya, ini mau nyakitin saya, mau selalu seperti itu. Terus yang ketiga adalah ciri-ciri orang ada gangguan jin adalah sering mimpi buruk. Ini yang umumnya, sering mimpi buruk. Gimana mimpi buruk itu? Bisa berupa melihat diri di tempat sampah atau tempat yang kotor, atau bisa juga bertemu dengan binatang buas, atau mungkin bertemu hantu atau sesuatu yang menakutkan dia. Gitu. Sehingga dia membuat kalau bangun tidur itu gelagapan. Gitu. Nah, terus selanjutnya lagi yang keempat adalah sering ketindihan. Ini masih berhubungan dengan tidur ya. Jadi sering ketindihan, ketika tidur tiba-tiba kayak ada benda berat yang menimpa di dadanya, menimpa di atas. Oh, gitu. Nah, itu juga merupakan gangguan jin. Yang kelima adalah melihat jin atau melihat setan. Kalau kita sudah sebutnya gitu. Oh, di situ ada, oh di sana ada. Termasuk orang-orang indigo itu sebenarnya ada jin di matanya. Orang-orang yang bisa melihat jin biasanya di matanya itu ada jinnya. Kami para peruqyah syar'i itu tidak ada yang bisa melihat jin. Jadi walaupun kita sering meruqyah orang, kita nggak tahu. Kita cuma mengetahui dari ciri-ciri orang tersebut. Dengan kita mengetahui ciri-cirinya, berarti orang itu ada gangguan jin. Dan itu kita keluarkan, kita bantu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keenam adalah ciri-ciri orang yang ada gangguan jin, sering jatuh dari ketinggian, mimpi jatuh dari ketinggian, gelagapan gitu. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri orang yang ada gangguan jin. Ya. Terus yang ketujuh adalah punya penyakit menaun yang nggak kunjung sembuh. Gitu. Yang kedelapan adalah lebih suka mendengarkan musik daripada mengaji. Itu termasuk ada gangguan jin. Kalau dengerin musik itu bisa lama-lama dia, nyaman dia dengerin musik. Tapi kalau ngaji, sebentar ngantuk, males atau gelisah, nggak tahan kuping. Bahkan ada beberapa orang yang dengar suara azan aja kupingnya sakit, atau kepalanya sakit, atau badannya sakit. Itu merupakan ciri gangguan jin. Selanjutnya lagi yang 9 adalah ciri-ciri orang yang ada gangguan jin. Orang tersebut mudah marah, emosinya nggak terkendali.
atau mungkin mudah menangis sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosi dia. Kadang meledak-ledak, kadang nangis gitu. Itu juga termasuk ciri-ciri orang yang ada gangguan jin. Ya, selanjutnya lagi yang ke-10 yang terakhir adalah orang-orang yang ada gangguan jin. Orang tersebut punya penyakit yang tidak terdeteksi secara medis. Sudah dibawa ke dokter, sudah di CT scan, sudah dicek kemana-mana. Nyatanya nggak ada penyakitnya. Nah, jadi orang-orang seperti itu biasanya ada gangguan jin. Dan orang-orang seperti ini harus diruqyah. Tapi sebelum diruqyah, maka sebaiknya melakukan yang namanya ruqyah mandiri dulu. Mudah-mudahan dengan ruqyah mandiri kalau dia tidak terlalu berat, insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Ya, bagaimana caranya? Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara ruqyah mandiri. Ya, ini cuma 10 yang saya kasih tahu ciri-cirinya yang secara umum, yang rata-rata banyak gitu. Dari 10 ini aja, kalau ada 4 aja, itu biasanya sudah ada. Ya, 4 aja dari 10 ciri tadi. Biasanya tidak semuanya. Kalau semuanya itu berarti udah berat. 4 aja ada kita nyangkut, berarti sudah ada. Sebenarnya ada banyak ciri-cirinya, cuman tidak mungkin saya jelaskan di video yang singkat ini gitu ya. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat dulu. Niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ruqyah mandiri, untuk membersihkan jiwa kita. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling bagus kalau bisa sholat tobat, mohon ampun pada Allah atas segala dosa, kesalahan yang kita lakukan. Kapan pun waktunya boleh untuk sholat tobat itu. Cuman saya biasanya menyarankan beberapa orang untuk melakukan sholat tobat setelah sholat isya, karena waktunya lebih tenang. Gitu. Kenapa nggak sholat tahajud atau sholat malam sekalian? Ketiduran, kadang-kadang nggak siap bangun malah, nanti nggak jadi sholat tobat, gitu kan? Makanya habis sholat isya langsung sholat. Nah. Terus selanjutnya lagi, jaga sholat 5 waktunya, jangan bolong-bolong. Harus ada keinginan kuat untuk berubah. Nah, setelah itu yang kita harus lakukan adalah istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun dosa sama Allah. Kalau kita ada salah sama manusia, minta maaf. Baik itu sama orang tua, sama kakak, sama saudara, sama orang, sama temen, sama tetangga, minta maaf sama yang kita pernah sakitin orang tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan itu, insya Allah mudah-mudahan ketika proses kita melakukan ruqyah itu akan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama adalah niat. Niat untuk memperbaiki diri. Niat untuk melakukan ruqyah mandiri. Terus yang kedua adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Seperti itu ya. Setelah itu salawat pada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita bersalawat pada Nabi, istighfar, terus kita bisa mulai dengan melakukan ruqyah mandiri. Pakai bacaan-bacaan yang mudah. Yang saya akan ajarkan pada kali ini bacaan-bacaan yang surat-surat pendek aja, yang bisa kita lakukan, yang hari-hari kita baca. Ya. Yang pertama kali kita bisa lakukan adalah kita keluarkan yang di perut. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara seperti ini. Jadi tangan kanan taruh di perut, tangan kiri taruh di dada. Diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita bacakan ayat Al-Qur'an. Apa? Al-Fatihah. Ummul Qur'an. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taruh di bawah perut,
tangannya letakkan di bawah perut, ya. Terus ditiup, naikin ke atas. Nah, terus naikin ke atas pelan-pelan. Jangan sampai lepas, jangan sampai keangkat. Nah, jangan sampai gini, tapi nempel. Dia harus nempel di dada kita, di badan kita. Terus naik ke atas. Sampai di atas leher, yang satu tangan kanannya nyekek sendiri lehernya, dibuka mulutnya yang lebar. Dibatukin sampai dia keluar semua, ya. Sampai dia keluar semua. Setelah itu ulangin lagi, bisa baca Al-Fatihah lagi, atau baca ayat kursi. Selesai baca ayat kursi tiup, atau baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Taruh di bawah perut lagi, tiup. Nah, seperti itu, naikin lagi. Nah, seperti itu. Ketika dia udah keluar semua, sekarang gantian di kepala. Jadi tangan kanan di ubun-ubun, tangan kiri di atasnya. Sama, ini juga tinggal dibacakan Al-Fatihah lagi, atau di sini yang kita akan baca adalah surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus doa sama Allah. Ya Allah, keluarkanlah jin yang ada dalam tubuhku, yang menggangguku selama ini, ya Allah. Keluarkanlah dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak menyakiti aku, ya Allah. Terus dorong ke belakang. Bismillahi Allahu Akbar. Terus sampai belakang terus. Ini untuk orang-orang yang sering gangguan kepala, ya, sering sakit kepala, sering linglung segala macam. Nah, ini terus sampai di sini. Nih, ini ditekan. Nih, ya, lehernya tekan, buka mulutnya yang lebar, dibatukin. Nah, seperti itu. Diulangin lagi, ya. Minimal 3 kali, ya. Nah, setelah itu dari tangan yang sebelah kanan, ya. Tangan ininya di sini. Doa sama Allah, ya Allah, keluarkanlah jin yang ada dalam tangan kananku melalui yang ada di dalam tubuhku melalui tangan kananku, ya Allah. Keluarkanlah dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak menyakiti aku, ya Allah. Tarik, keluar. Terus cabut. Allah. Bisa sama tadi diulangin 2 sampai 3 kali. Selanjutnya tangan kirinya taruh di sini juga, doa lagi sama Allah. Ya Allah, keluarkanlah jin yang ada dalam tubuhku melalui tangan kiriku, ya Allah. Keluarkanlah dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak menyakiti aku, ya Allah. Keluarin lagi. Allah Akbar. Setelah itu bagaimana? Dari kaki yang kanan juga seperti itu. Ya Allah, keluarkanlah jin yang ada dalam tubuhku melalui kakiku, ya Allah. Terus dorong ke atas. Allah, dicabut. Nah, seperti itu. Jadi dikeluarkan semuanya. Ya. Nah, kalau udah seperti itu, yang terakhir kita bisa menambahkan, ya, di mana tempat yang sakit, misalkan dada yang sering sakit, dipegang aja dadanya seperti ini. Bacain ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus bisa dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, yang mudah-mudah aja, yang surat pendek itu aja, ya, atau Qul ya ayyuhal kafirun juga bisa. Habis itu dipegang, diperes tempat yang sakitnya, dicabut. Allahu Akbar. Gitu. Kalau kepala yang sering sakit, cabut Allahu Akbar, gitu, ya. Kalau mata yang sering sakit, ditekan gini, dicabut minggir. Allahu Akbar. Kalau telinga sering mendengar sesuatu, cabut. Langsung tekan seperti ini, cabut. Allahu Akbar. Nah, seperti itu, ya. Nah, setelah itu semua, sekarang tinggal kita cleansing namanya. Tangannya kita angkat seperti ini, kayak kita doa, terus kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya ayyuhal kafirun. Selesai baca itu tiup 3 kali. Setelah itu, ya, usapkan ke seluruh badan.
Terus dibersihkan semua ya. Nah, sudah semua itu kita lakukan. Ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini bisa kita lakukan setiap hari bisa, atau minimal setelah sholat maghrib. Ya, kalau yang ada gangguan sebaiknya selesai sholat subuh dan sholat isya. Tapi kalau untuk jaga-jaga minimal seminggu sekali melakukan seperti itu sangat membantu supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan ya. Sekian tutorial ruqyah mandiri dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, yang jadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.